semuanya, aku Ladia Arili yang akan menemani podcast kamu hari ini. Nah, pastinya dalam podcast hari ini akan membahas cinta dan hubungan. Nah, pastinya apa ya? Nah, untuk podcast kali ini akan bercerita mengenai hubungan tanpa status. Nah, untuk tamu kita hari ini adalah Risa Salsabila. Halo Risa. Halo Ladia. Gimana nih kabar kamu hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana Ladia kabarnya? Wah, aku pribadi pastinya sangat-sangat baik. Nah, kamu tahu kan kalau podcast hari ini tuh bercerita mengenai hubungan tanpa status. Nah, aku penasaran nih, pengen nanya gitu sama Risa. Udah berapa lama sih kira-kira, atau Risa sendiri pernah nggak lagi ngejalanin hubungan ini? Untuk hubungan tanpa status ya, aku pernah sebenarnya. Dan kayaknya sih hubungan tanpa status ini lebih familiar dengan kata HTS. Dan emang lagi musim banget gak sih Lat? Emang lagi zamannya banget nih HTS. Iya benar. Nah, untuk Risa sendiri berarti udah lama ya ngalamin hubungan itu? Aduh udah 3 kali kayaknya deh. Waduh, Iya. Aku penasaran nih, kendala apa sih yang Risa alamin? Kenapa Risa sendiri memilih untuk hubungan tanpa status gitu dibanding yang sah jelas pacaran? Untuk kendalanya itu sih lebih ke belum siap aja sih Lat, untuk menjalin hubungan yang lebih serius gitu kan. Terus juga kayaknya kalau HTS tuh lebih enak, lebih bebas gitu kan. Sedangkan kalau pacaran tuh kita nggak bebas gitu kan. Kayak gitu sih kalau aku pribadi. Nah, aku pengen nanya juga nih, kalau misalkan kamu udah ngejalani ini, kamu ada niat gak untuk hubungan yang lebih serius, yang jelas gitu status? Aduh, gimana jawabnya ya? Sebenarnya aku mau aja sih kalau untuk menjalin hubungan serius, tapi untuk saat ini entah kenapa kayak aku belum siap loh Lat. Soalnya aku lagi kuliah dan emang lagi hektik banget kan sama tugas gitu. Jadi untuk pacaran tuh kayaknya masih mikir 2 kali gitu. Jadi lebih baik HTS dulu aja. Nah, kalau untuk teman-teman gimana nih? Kan udah dengar ya cerita dari Risa juga seperti apa. Nah, kita udah mendengarkan cerita dari Risa. Aku pengen nanya lagi nih ke Risa, boleh kan pastinya? Boleh dong. Nah, untuk Risa sendiri setelah ngejalanin hubungan HTS ini merasa bahagia nggak sih? Atau mungkin ada pesan-pesan tertentu yang pengen disampaikan gitu, entah sakitnya atau rasa yang lain, boleh? Untuk bahagia apa enggaknya, sebenarnya sih 50-50 lah, ada bahagianya ada enggak. Terus juga apa ya, untuk kesan dan pesannya itu kayaknya agak-agak gimana gitu untuk HTS nih. Untuk pesan dari aku sih, untuk kalian nih yang mau ngejalanin hubungan tanpa status gitu, sebenarnya boleh-boleh aja, fine-fine aja, tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan kalian yang ngejalanin. Kalau misalnya kalian memang butuhnya pacaran gitu, lebih oke kan ada status ya kan, ya udah jalanin aja. Tapi kalau kalian belum ada keseriusan, masih ragu, ya udah lebih baik HTS aja kan, hitung-hitung sama kayak PDKT sih sebenarnya. Nah, kalau Risa sendiri berarti HTS ini udah ngerasa kayak orang pacaran belum sih? Aku penasaran nih. Awal-awal sih ya biasa-biasa aja sih ya, tapi kayak lama-lama kok malah makin kayak pacaran gitu. Gitu sih. Nah, kalau hubungan Risa sendiri pernah nggak yang ngalamin mungkin istirahat sebentar, terus hubungan kalian dilanjut lagi, istirahat sebentar, dilanjut lagi? Oke, break gitu ya. Pernah sih waktu mau menjelang ujian gitu. Biasanya dari gua sendiri suka minta waktu buat ya udah buat belajar dulu gitu, buat fokus. Nanti habis itu kayak ya udah kita balik lagi. Hal-hal yang sering kalian permasalahin dalam hubungan itu apa sih? Kalian berantem apa gitu?
Sebenarnya sih kata-kata lucu dari HTS itu berantem ya. Maksudnya kayak hubungan tanpa status kok bisa berantem. Iya. Sebenarnya ada sih, kadang ada aja mungkin cara pandang kita yang berbeda, terus kadang suka salah paham, paling itu sih. Cuma kayak untuk berantem yang kayak orang pacaran, aduh kayaknya enggak deh. Berarti seperti apa sih cara kamu ngehadepin permasalahan itu? Aduh gimana ya, untuk di hubungan gue yang ini yang sekarang nih, biasanya karena ini nggak apa-apa gue cerita ya. Boleh sekali. Jadi HTS gue ini sebenarnya dia lebih muda dari gue, kita beda 2 tahun. Aduh. Kita beda 2 tahun dan ternyata dia memang suka sama cewek yang lebih dewasa. Katanya supaya kalau misalnya lagi ada masalah, si ceweknya ini nggak ambekan, lebih dewasa, bisa nuntun gitu. Jadi yaudah, gue yang lebih dominan, gue yang nyelesain masalah, gue yang ngelurusin gitu. Nah, dari kamu sendiri nih, pernah nggak kepikiran buat cari orang lain? Aduh, ini jangan sampai dia nonton ya. Boleh diceritakan? Pernah sih. Pernah memang. Soalnya gini karena namanya HTS ya, hubungan tanpa status. Jadi sebenarnya kita berhak buat nyari yang lain juga. Itu kecuali kalau misalnya udah pacaran, udah pasti gitu dari statusnya, harusnya kita nggak boleh nyari lagi sih. Cuma kalau untuk dalam konteks ini kayaknya sah-sah aja. Jadi pernah sih sebenarnya kepikiran buat nyari, cuma kayaknya males gitu, entah kenapa. Udah ada yang pas nih di depan mata, ya udah sama dia aja. Tapi kamu pernah nggak ngerasa cemburu nih sama cowok yang lagi kamu jalanin sekarang? Pernah. Cuma kayaknya kalau untuk cemburu sama HTS agak-agak gimana gitu ya. Soalnya kan ya namanya balik lagi kan, kita ini nggak ada status, kayaknya tuh kita nggak ada hak buat jealous gitu sama dia. Cuma ada aja namanya cewek ya kan, lebih terasa gitu. Jadi ada aja rasa envy, rasa jealous gitu. Aku juga penasaran nih, dari si cowok ini pernah juga nggak ngerasain cemburu, atau mungkin dia cuman mendam perasaan itu, atau mungkin dia langsung sampein ke kamu? Gimana itu, Risa? Pernah sih, dia pernah bilang. Cuma karena dia cowok, biasanya cowok kan egonya lebih tinggi ya. Iya, benar sekali. Jadi dia lebih mendem sih. Nah cerita itu nanti pas dia udah bener-bener jealous banget nih, baru dia keluarin, dia cerita gitu. Biasanya kalian kalau lagi marahan tuh langsung minta ketemuan atau minta ngejelasin di chat sih? Kan kebanyakan kalau cewek itu kan pengennya ketemu kan. Gimana nih kalau dari Risa pribadi? Biasanya cukup di WhatsApp aja sih, cukup di chat, kalau nggak di telepon. Karena berhubung dari rumah kita sama-sama jauh ya, jadi untuk ketemu tuh susah gitu. Paling udah yang ada aja di chat, kalau nggak telepon. Berarti sama juga ya dari cowok yang kamu ini. Pasti menjelaskan masalahnya tuh langsung cukup di chat aja. Ya. Kan aku juga penasaran nih, biasanya kan orang-orang kalau teleponan, call malam-malam itu kan suka lama ya? Ya. Nah, kalau Risa sendiri, apakah sampai berjam-jam atau mungkin teleponan nih dari pagi sampai ke pagi mungkin? Buset dah. Pernah sih, pernah namanya callan atau VC gitu kan. Cuma nggak sampai benar-benar 24/7, paling malam sih kalau kita lagi sama-sama capek atau butuh temen cerita, ya udah di call. Tuh. Biasanya Risa sama cowok yang sekarang nih yang lagi kamu jalanin, itu biasanya sering nggak sih kalian foto berdua terus di-upload layaknya orang pacaran, atau mungkin malah kalian saling meng-hide status itu sendiri? Aduh, kalau itu belum sih, belum. Berarti jarang foto ya? Untuk dari kita pribadi kalau jalan gak pernah foto gitu kan, emang gak ada fotonya juga. Tapi aku pernah kayak apa sih yang namanya foto diem-diem gitu dari belakang. Paling gitu doang, buat pamer ke temen. Selebihnya enggak. Tapi kamu pernah ada harapan gak sih, wah aku pengen nih difotoin diem-diem sama dia terus di-upload? Pernah nggak kepikiran sampai segitu?
Pernah nggak ya? Ya. Pernah sih, pernah. Cuma kayak balik lagi di sini kita tuh bukan siapa-siapa ya jatuhnya, nggak ada status juga kayaknya. Untuk kepikiran pernah, maksudnya untuk kepikiran di foto diem-diem gitu memang ada itu pengen. Cuma kayak nggak mau ngadepin banget sih. Karena emang bukan siapa-siapa juga, kayak yaudah jalan-jalan aja gitu, selagi kita have fun ya udah have fun aja. Aku juga mau nanya nih, nggak apa-apa ya kita ngobrol santai aja. Iya. Dari aku, kalian ada nggak sih harapan atau mungkin tempat-tempat yang pengen kalian kunjungin bareng gitu? Tempat yang mau kunjungin Atau tempat yang kamu suka mungkin, atau dari cowok yang sekarang ini? apa ya? Ini kita santai aja ya. Kayaknya kalau ngomong aku kamu tuh agak kaku gitu loh. Jadi nggak Ya, apa-apa ya. boleh. Jadi untuk dari gue sendiri tuh sebenarnya pengen ngedate ke akuarium date gitu loh, kan lucu gak sih? Waduh, akuarium date ya, teman-teman. Cuma kayak kadang tuh kalau mau jalan sama dia mikir 2 kali, kayak kasihan dia, pertama jauh kan, kita jauh ya, udah beda kota, terus juga balik lagi kita ini bukan siapa-siapa gitu, kayak nggak ada status, jadi kalau buat jalan tuh kayak aduh gimana, paling nunggu dia yang ngajak duluan. Nah, untuk Reza sendiri kan pastinya kan punya alasan tertentu nih kenapa lebih memilih hubungan tanpa status. Boleh diceritakan? Untuk alasannya ya, Lat. Jadi itu sebelumnya nih gue pernah ngejalin hubungan. Cuma setiap ngejalin hubungan tuh kita, ya namanya hubungan kan pasti nggak semua berjalan mulus ya. Jadi kayak udah putus lagi, nyambung, putus nyambung, kan capek tuh. Nah pas lagi deket sama dia nih, dia kan udah sempet nembak tuh, tapi gue tolak karena gue masih takut sama hubungan yang sebelumnya, karena emang luka yang kemarin tuh memang belum sembuh gitu. Jadi kalau misalnya kita masih terluka, itu jangan buka hati buat yang baru gitu, karena sama aja kayak nambah luka baru gitu. Jadi nggak sembuh, kapan sembuhnya kalau kayak gitu ya kan. Jadi pas lagi dia ngedeketin, oh ya udah gitu, nggak kepikiran bakal jadi lebih sedekat ini. Jadi kayak yaudah kita chatan gitu, deketnya paling kayak sebatas cutting sama ada tingkat lah gitu kan. Sampai akhirnya oh yaudah kayak makin kesini kok makin deket ya, terus kayak lama-lama tuh gue ngerasa nyaman, dan dia juga. Dan untuk plot twistnya ternyata emang dia suka sama gue duluan dari zaman PKKMB. Waduh. Nah, plot twist banget ya. Waduh. Nah terus kayak gue bilang lah nih ke dia buat make sure aja sih, supaya dia nggak overthinking kan, supaya dia nggak sakit hati juga gitu. Kalau gue nih memang belum siap untuk ngejalanin hubungan gitu, karena gue pengen pulih dulu dari luka yang sebelumnya. Ditambah lagi kuliah kuliah ini lagi hektik banget loh, lagi bener-bener banyak tugas, sibuk, organisasi ini itu. Jadi untuk pacaran tuh kayaknya masih mikir 2 kali gitu, takutnya kita nggak bisa manage waktu ya, nggak bisa ngatur waktu juga gitu. Paling dari gue itu sih. Nah, pastinya udah mendengarkan cerita dari Reza. Terima kasih Reza sudah hadir sebagai tamu dalam podcast hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu kapan-kapan lagi. Makasih lah dia. Makasih.